Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Umi harap teman-teman masih tetap sehat dan semangat untuk belajar dan beribadah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kita sudah naik ke kelas 2. Hari ini kita masuk pembelajaran baru dan tema baru, yaitu hidup rukun. Nah, teman-teman, hidup rukun adalah hidup yang nyaman dan tentram, saling menyayangi dan saling menghormati antar sesama manusia, dan tidak membeda-bedakan antar manusia. Sudahkah teman-teman hidup rukun dengan semua orang? Nah, teman-teman, hidup rukun itu sangat penting. Kerukunan membuat suasana menjadi damai dan bahagia. Keluarga yang rukun adalah impian semua orang. Nah, teman-teman harus bersyukur karena telah memiliki keluarga yang rukun. Teman-teman harus selalu bersyukur kepada Allah karena telah memiliki keluarga yang rukun, bahagia, dan tentram. Seperti cerita yang akan Umi sampaikan berikut ini tentang keluarga Pak Darmadi dan Ibu Atik yang selalu hidup rukun. Nah, mari kita dengarkan cerita tentang keluarga Pak Darmadi dan Ibu Atik. Nah, teman-teman juga bisa membaca cerita tersebut di halaman 4 dan 5. Keluarga yang saling menyayangi. Pada hari Sabtu pagi, Pak Darmadi dan Bu Atik pergi ke rumah Pak Agung. Pak Agung adalah anak buah Pak Darmadi di kantor. Nina dan Faris tidak ikut serta. Mereka tinggal di rumah. Faris membaca buku cerita di serambi depan. Nina mengerjakan tugas sekolah dari guru. Nina menunjukkan tugasnya kepada Faris. Faris tersenyum membaca puisi buah karya Nina. Faris bangga memiliki adik yang sangat pintar. Jelang siang hari, Pak Darmadi dan Bu Atik tiba di rumah. Faris dan Nina sangat senang orang tuanya datang. Mereka menyambut dengan sukacita. Pak Darmadi dan Bu Atik memberikan buah tangan untuk mereka. Haris dan Nina berterima kasih kepada orang tuanya. Buah tangan berupa buah-buahan dimakan bersama-sama. Pak Darmadi dan Bu Atik tersenyum memperhatikan kedua buah hatinya. Mereka bahagia melihat kedua anaknya bahagia dan gembira. Mereka bangga karena keduanya rukun dan bisa saling menjaga. Nah, teman-teman, itu tadi cerita tentang keluarga Pak Darmadi dan Ibu Atik yang hidup selalu rukun dan bahagia. Nah, sekarang Umi punya pertanyaan tentang cerita tadi. Umi mau bertanya, apakah teman-teman tahu ada berapa anggota keluarga Pak Darmadi? Ya, anggota keluarga Pak Darmadi ada 4 orang. Yang pertama, Pak Darmadi. Yang kedua, Ibu Atik. Yang ketiga, Haris. Dan yang terakhir adalah Nina. Good job. Nah, sekarang Pak Darmadi dan Ibu Atik akan pergi kemana ya pada cerita tadi? Ada yang masih ingat? Ya, Pak Darmadi dan Ibu Atik akan pergi ke rumah anak buah Pak Darmadi di kantor. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Apa tugas yang sedang dikerjakan Nina? Ya, Nina sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Nah, teman-teman, jika teman memperhatikan tadi di video yang Umi telah kirimkan ataupun di buku cetak teman-teman, di situ ada beberapa kata yang diberikan tanda tebal. Apakah teman-teman paham arti kata-kata tersebut? Di situ ada anak buah, ada buah karya, buah tangan, dan buah hati. Apakah teman-teman paham dengan maksud kata-kata itu? Oke, jika teman-teman belum mengerti tentang kata-kata tersebut, Umi akan menjelaskan arti kata tersebut. Teman-teman perhatikan ya. Nah, yang pertama ada kata anak buah. Apa ya arti anak buah? Ada kata anak dan kata buah. Jika digabungkan, apakah ini artinya anak buah?
Nah, bukan teman-teman. Tapi anak buah itu artinya adalah jika bos adalah atasan, maka anak buah adalah artinya bawahan. Selanjutnya ada buah karya. Apa ya arti buah karya? Nah, arti buah karya adalah hasil karya. Misalnya, buah karya dari seorang pelukis adalah lukisan. Selanjutnya ada buah tangan. Nah, arti buah tangan itu apa? Buah dan tangan, jika kata tersebut digabungkan, artinya bukan buah tangan yang ini teman-teman. Tapi buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Nah, seperti buah tangan yang dibawa oleh Pak Darmadi dan Bu Atik adalah buah-buahan. Lalu ada kata buah hati. Nah, arti kata buah hati adalah anak. Siapakah nama buah hati Pak Darmadi dan Bu Atik? Nama mereka adalah Faris dan Nina. Nah, kata yang sudah kita bahas tadi disebut kata ungkapan, yaitu gabungan dua kata yang memiliki makna atau arti baru. Nah, teman-teman, contoh kata ungkapan lainnya misalnya adalah bintang kelas. Nah, bintang kelas itu bukanlah bintang yang ada di kelas, melainkan adalah juara kelas artinya. Jadi kata bintang dan kata kelas jika digabungkan menjadi arti baru, yaitu juara kelas. Ataupun misalnya adalah keras kepala. Keras kepala itu bukan kepalanya yang keras, tetapi artinya, arti barunya adalah orang yang susah dinasehati. Misalnya contoh lain adalah ringan tangan. Ringan dan tangan bukan artinya tangannya ringan, tetapi artinya adalah orang yang suka membantu orang lain. Nah, begitu teman-teman. Nah, teman-teman, kata ungkapan itu jadi adalah jika kita menggabungkan dua buah kata, seperti tadi bintang dan kita gabungkan dengan kata kelas, artinya menjadi arti baru, yaitu juara kelas. Nah, Umi harap teman-teman bisa paham dengan penjelasan yang Umi berikan. Nah, sekarang teman-teman bisa mengerjakan latihannya di halaman 18 dan 19. Di sini ada percakapan. Teman-teman bisa membaca percakapan ini lalu mencari kata ungkapan yang ada di dalam percakapan itu, dan teman-teman tulis arti dari kata ungkapan yang teman-teman temui. Teman-teman mengerjakannya di buku tulis ya, tidak di buku cetaknya. Untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman paham tentang kata ungkapan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jika teman-teman masih bingung tentang kata ungkapan itu apa, teman-teman bisa menonton kembali video ini. Dan teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Umi ada sedikit pesan untuk teman-teman. Teman-teman, walaupun teman-teman di rumah, teman-teman harus tetap melaksanakan ibadahnya seperti yang biasanya kita lakukan di sekolah. Teman-teman harus tetap sholat duha, teman-teman harus tetap mengaji, teman-teman pun harus tetap menghafal surat-surat yang sebelumnya kita sudah hafalkan di sekolah. Teman-teman bisa melanjutkannya kembali. Umi harap teman-teman pun belajarnya tetap rajin seperti di sekolah dan menuruti perintah orang tuanya. Oke teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.